Cimsa Awareness Presents Poci Season 2 Episode 2. Halo teman semuanya, selamat datang kembali di Poci. Wah, ini pertama kali banget ya suara aku muncul di podcast Cimsa FKUNS. Mungkin aku izin memperkenalkan diri terlebih dahulu nih pada teman-teman. Jadi, perkenalkan, nama aku Prasasti Probowirasmi, bisa dipanggil Sasas, sebagai LPO atau Local Public Health Officer Cimsa FKUNS 2021-2022. Di podcast kali ini, aku akan menemani teman-teman sebagai moderator Poci Season 2, Episode 2. Nah, di sini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama teman PHR aku, Mas Hanif. Coba kenalan dulu yuk, Mas Hanif. Oke, makasih Sas. Ya, halo, selamat malam semuanya. Nah, kenalin nih, aku Hanif. Ya, aku Hanif dari Cimsa FKUNS juga. Aku ini seorang Public Health Leader atau yang disingkat PHL ya. Dan tahun ini aku juga alhamdulillah diamanahi sebagai seorang Local Coordinator alias ketua dari Cimsa FKUNS. Nah, di sini malam ini aku akan nemenin Sasa sebagai moderator untuk ngisi podcast Cimsa episode kali ini. Ya, salam kenal semuanya. Halo, salam kenal Mas Hanif. Wah, tapi mungkin beberapa pendengar setia Poci ini ada yang masih ingat nih sama suaranya Mas Hanif ya. Karena sebelumnya Mas Hanif juga udah pernah mengisi salah satu episode di Poci season 1 kemarin dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional yang membahas tentang kecukupan gizi pada remaja. Nih buat teman-teman yang belum dengerin, bisa nih scroll dikit, kita lihat, kita dengerin bareng-bareng Poci season 1 episode 4. Yoi, bener banget tuh teman-teman. Yang belum dengar, ayo coba cari episodenya, terus kalian tambahin di queue-nya tuh. Abis episode ini langsung simak juga episode yang bahas hari gizi itu. Bener banget ya Mas Hanif ya, tapi sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bahas pada hari ini, mungkin aku mau tanya dulu nih ke Mas Hanif, sebenarnya PHL tuh apa sih? Karena mungkin beberapa dari teman-teman pendengar Poci belum tahu nih apa tuh PHL. Jadi seorang PHL ya atau Public Health Leader itu adalah orang-orang yang telah menjalani suatu rangkaian workshop gitu atau pelatihan di Cimsa. Nah, diharapkan orang-orang PHL ini tuh akan bisa menjadi seorang trainer, lalu juga bisa menjadi seorang pemimpin gitu di bidang kesehatan masyarakat. Kurang lebih gitu sih. Wah gitu ya teman-teman, keren banget. Ternyata pada kesempatan kali ini kita bakal ditemani langsung sama trainer. Nah, sebelumnya kita mulai membahas materi pada malam hari ini, aku mau tanya-tanya dulu nih ke Mas Hanif, kira-kira kabarnya gimana nih Mas di PPKM kali ini gitu. Oke, alhamdulillah sih baik-baik aja ya selama PPKM. Ya, aku di rumah aja sih selama pandemi ini setahun ini ya. Dan jadi pas PPKM juga ya aku nggak ada bedanya, aku dari dulu emang udah di rumah mulu gitu. Mungkin ini sih kayak sekitar sebulan lalu ya, sebulan lalu itu aku alhamdulillah udah vaksinasi dosis kedua sih. Itu sih paling Sas. Ya, keren banget. Ternyata Mas Hanif udah melaksanakan vaksinasi dosis yang kedua. Nah, tapi tetap diingat ya Mas, meskipun udah vaksinasi dosis yang kedua, nih nggak cuma buat Mas Hanif aja nih, tapi buat teman-teman semuanya, tetap dijaga ketat prokesnya dan juga jangan lupa pakai masker, cuci tangan 6 langkah, dan juga prokes-prokes yang lainnya gitu. Nah, setuju banget. Ini sesuai banget nih dengan bahasan kita pada hari ini, yaitu adalah vaksinasi. Jadi pada podcast Cimsa episode kali ini kita akan bahas vaksinasi, utamanya adalah vaksinasi pada lansia. Nah, jadi topik vaksinasi pada lansia ini menarik banget ya teman-teman, karena lansia sendiri merupakan kalangan yang rentan gitu untuk terpapar COVID-19. Karena daya tubuh mereka memang lebih rendah ya daripada orang-orang seperti kita. Dan selain itu, kalangan lansia itu juga memerlukan edukasi yang lebih gitu untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam program vaksinasi COVID-19 sekarang ini. Betul banget Mas Hanif. Tapi tentunya dalam membahas topik ini nanti kita nggak akan berdua aja nih, karena kita akan ditemani oleh narasumber yang super keren dan tentunya lebih memahami tentang vaksinasi COVID-19 pada lansia, yaitu Dr. Nadia dari COVID. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita sambut Dr. Nadia dari COVID. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, Sasas dan Hanif. Iya. Semua benar-benar Cimsa FKUNS. Ya, selamat malam, Dokter. Boleh kenalan dulu, Dok, mungkin ke teman-teman pendengar Poci, sekaligus menjelaskan sebenarnya COVID ini organisasi yang bergerak di bidang apa sih, Dok? Baik. Jadi saya Dr. Nadia Stefani, bisa dipanggil Dr. Nadia. Saya program dari COVID, ya singkatannya itu Collaborative Fight COVID-19.
Jadi emang organisasi ini baru banget didirikan sejak adanya COVID ya. Jadi menanggapi sebagai respon dari kami dokter dan juga mahasiswa kedokteran, dan juga sebenarnya ada juga sih mahasiswa kesehatan lain untuk menanggulangi pandemi dari apa yang bisa kita lakukan. Pertama sih awalnya tuh kami bekerjanya itu sebagai pemantau surveillance para penderita COVID gitu. Jadi sebagai telemedicine gitu di awal-awal. Jadi sebelum maraknya telemedicine sekarang, di awal-awal COVID itu dari April 2020 kami sudah menginisiasi yang namanya telemedicine itu, jadi pemantauan dari jarak jauh dengan bekerja sama dengan puskesmas. Nah, ini juga merupakan sebuah kesempatan yang baik nih, bisa kerjasama sama ONS untuk membawakan materi tentang vaksinasi lansia ya, yang sekarang juga masih berlangsung ya, masih dikerjakan untuk mencapai herd immunity tadi. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol ya, nanti sama Sasas. Iya dok. Oh iya, bener. Wah, jadi udah setahun ya dok ini ya. Nah, terus Iya. kalau dokter sendiri kayak belakangan ini lagi ngapain nih dok di COVID? Oke, sebenarnya kalau di COVID sendiri memang fokusnya ya jadi ada shifting ke arah edukasi juga. Jadi waktu itu sebenarnya emang fokus di surveillance, tapi karena ya kita tahu ya sekarang informasi udah bisa kita dapat dari mana aja, jadi kami juga bergerak di bidang sosial media, jadi kayak mengedukasi juga. Sementara sih untuk terjun ke lapangan kayak yang aksi sosial itu juga kami sedang mengusahakan kayak pembuatan pemantauan shelter secara langsung, jadi ada yang turun ke lapangan dan ada juga yang telemedicine, kurang lebih seperti itu sih untuk kegiatan yang COVID. Jadi seputar edukasi, promosi, dan ya surveillance dari COVID-19 gitu. Wah, keren banget ya teman-teman pendengar. Jadi banyak gitu yang udah dilakukan oleh COVID. Teman-teman juga mungkin kalau pengen nyari info gitu tentang edukasi COVID, bisa cek berbagai media sosialnya COVID ya. Nah, oke dok. Jadi gimana nih kalau sekarang kita mulai masuk ke pembahasannya tentang vaksinasi COVID-19 pada lansia? Yuk. Nah, mungkin sebelum kita mulai membahas nih ya dok tentang vaksinasi pada lansia, ini mungkin enaknya kalau kita membangun pemahaman dulu dok dari basic. Nah, jadi aku mau mulai dari pertanyaan yang dasar dulu nih untuk pemahaman kita semua. Jadi sebenarnya vaksin sendiri itu apa sih dok pengertiannya? Oke, baik. Ini memang, jadi kita ngomongin terminologi ya. Sebenarnya kalau yang dengerin anak kedokteran pasti harusnya udah pada tahu ya. Cuma ini kan kita mau didengar banyak orang. Oke, jadi vaksin itu sebenarnya produknya. Vaksin itu kayak obatnya gitu. Jadi vaksin itu adalah produknya teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin vaksinasi itu prosesnya, sedangkan vaksin adalah produknya yang berisi virus-virus yang dilemahkan atau berbagai macam tipe vaksin yang lain. Nah, kalau bedanya vaksinasi dan imunisasi itu apa? Jadi sebenarnya vaksinasi sendiri itu adalah salah satu proses dari imunisasi. Nah, imunisasi itu ibaratnya imunisasi itu lingkaran besarnya, vaksin itu adalah bagian dari lingkaran besarnya itu. Jadi salah satu cara manusia bisa mendapatkan imun itu dengan vaksinasi. Ada cara lain nggak selain vaksinasi? Ada, contohnya misalnya dengan cara kita harus merasakan sakitnya terlebih dahulu, sebenarnya itu kan kita juga bisa jadi dapat imun, tapi kan ada resiko-resiko tertentu ketika kita menderita sakitnya, natural infection namanya. Nah, atau bisa juga dengan penyuntikan antigen, itu juga salah satu contoh mendapatkan imunitas yang lain. Nah, vaksin ini juga salah satu contoh yang saat ini sedang booming-booming. Jadi bedain ya, imunisasi sama vaksinasi itu adalah hal yang berbeda, dan sebenarnya vaksinasi itu adalah part of the immunization itself. Wah, jadi sebenarnya definisi itu seperti itu ya teman-teman pendengar ya. Nah dok, saya yakin teman-teman yang ngedengerin podcast ini udah pada dengar ya kalau vaksin itu ada banyak jenisnya gitu. Nah, jadi sebenarnya jenis-jenis vaksin itu ada apa aja sih dok? Kalau secara garis besar, vaksin itu ada vaksin yang berisi virus yang hidup dan juga virus yang mati. Serem ya sebenarnya kalau kita dengar virus yang hidup, berarti kalau virus yang hidup gimana? Apakah itu jadi sama aja kayak kita dikasih infeksi secara sengaja gitu?
Tapi sebenarnya enggak ya. Bahasa Inggrisnya itu adalah LAV, Live Attenuated Vaccine. Jadi memang isinya virus hidup, tapi sudah dimodifikasi secara biologis dan secara kimia, sehingga virusnya itu tidak bisa membuat infeksi. Jadi dia malah memicu sel tubuh kita, khususnya sel darah putih, untuk menciptakan imunitas yang baik, seperti itu. Jadi kalau vaksin yang hidup tadi itu, dia sebenarnya memang lebih istilahnya lebih manjur gitu sebenarnya, karena dia sangat merepresentasikan virus aslinya, kayak gitu. Nah tapi sebenarnya virus yang mati itu juga tidak kalah hebat gitu. Itu juga suatu inovasi yang diciptakan karena kita tahu ya nggak semua orang tuh bisa menerima virus yang hidup. Ada beberapa orang dengan misalnya gangguan autoimun atau mereka yang mengkonsumsi obat-obatan imunosupresi, dia nggak bisa pakai virus yang hidup. Jadi dimodifikasilah ada virus yang mati, istilahnya diinaktifkan. Nah, bagian-bagian dari virus tadi itu juga bisa dijadikan vaksin. Jadi contohnya adalah virus, namanya protein virusnya itu bisa kita jadikan vaksin. Jadi komponen dari virusnya yang menjadi konten dari vaksin. Kayak gitu, itu contoh-contoh vaksin. Oke, jadi ternyata itu ya jenis-jenis vaksin secara garis besar tadi yang dokter jelasin, ada vaksin dari virus yang hidup, terus ada dari virus yang sudah mati gitu ya dok ya. Nah terus tadi dokter juga sudah sedikit membahas gitu ya tentang cara kerjanya. Boleh jelasin lebih detail nggak dok ya cara kerja vaksinnya yang tadi udah jelasin sedikit. Lalu apakah setiap jenis vaksin ini cara kerjanya berbeda dok? Ini berarti kayak ngomongin sedikit tentang patofisiologi vaksinnya. Oke, tapi udah kita ringkas aja. Intinya kayak yang tadi aku bilang sih. Jadi kalau misalnya tubuh kita mau mendapatkan imunisasi, istilahnya mendapatkan imunitas dari sebuah penyakit yang berasal dari virus misalnya ya, karena kita lagi menghadapi COVID, yaitu sistem imun tubuh kita harus dikenalkan dulu dengan bagian dari virusnya, itulah kerja vaksin. Kalau misalnya aku boleh berumpama nih ya, misalnya tubuh kita tuh kayak satu negara gitu. Tubuh kita kayak satu negara, terus kita punya musuh nih, si COVID-19, itu dia adalah alien yang mau menyerbu negara ini. Nah, tapi sebenarnya negara ini tuh udah tahu nih akan ada serangan dari alien ini. Nah, tapi si alien ini sebenarnya belum datang. Dia cuma ada aja gitu. Kayak tahun 2020 itu loh, dia cuma baru ada di Wuhan gitu. Tapi belum tersebar. Nah, cuma negara ini akhirnya menciptakan strategi. Dia ingin cari tahu bagian-bagian dari si starship-nya alien ini. Nah, memang betul. Jadi walaupun alien ini belum datang ke negara ini secara fisik, aliennya udah nyerang nih pakai senjata atau pakai bagian-bagian dari kapal luar angkasanya itu, sehingga presiden dari negara ini itu adalah tubuh kita, otak kita itu udah tahu nih, oh ada warning ini alien ini mau nyerang kita gitu. Apa yang dilakukan oleh negara ini? Ya dia merekrut banyak tentara. Ayo kita siapin tentara. Nah, siapakah tentara ini? Yaitu sel darah putih. Sel darah putih direkrut lebih banyak in terms of quality and quantity. Jadi kayak semakin kuat dan juga semakin banyak. Sehingga ketika aliennya memang suatu saat nanti sudah datang menyerbu negara ini udah kebal istilahnya, udah siap dan bisa menghabisi si virusnya. Jadi si vaksin itu yang mana dari bagian ini ya, vaksin itu tuh tadi yang senjata-senjata yang udah dilemparin dari alien ini. Nah itu makanya ada bagian dari virus yang kita jadikan vaksin, atau bahkan sebenarnya virus itu sendiri tapi yang dilemahkan, sehingga itu jadi early warning gitu loh buat tubuh kita untuk menciptakan suatu imunitas yang baik. Kalau misalnya secara perumpamaan kayak gitu, tapi kalau secara patofisiologi ya itu harus dijelasin satu kuliah sendiri ya tentang vaksinasi kayak gitu. Oke, wah ternyata seru banget ya kalau digambarin gitu kan. Sebenarnya cara kerja vaksin yang ini lagi digalang-galangin banget sama pemerintah gimana tuh ternyata kayak gitu. Karena kebanyakan orang tuh merasa enggan gitu ya dok mungkin untuk melakukan vaksinasi karena kita tuh kurang tahu gitu sebenarnya ini vaksin masuk ke dalam tubuh kita tuh melakukan apa sih ke tubuh kita. Nah ternyata seperti itu tadi ya. Jadi vaksin tuh seakan-akan menyiapkan
pertahanan pertama gitu ya sebelum adanya serangan, sehingga nanti tubuh kita ketika serangan itu datang, tubuh kita tuh udah siap. Jadi gitu ya teman-teman Poci, kayak in a nutshell cara kerja dari vaksinasi itu tadi. Nah, berarti kan mendengar cara kerja dari vaksin itu tadi kan mungkin kita jadi sedikit paham gitu ya, wah ternyata cukup penting ya, bukan cukup lagi sih, ternyata penting banget ya vaksin ini dalam menyiapkan imunitas tubuh kita untuk menyerang COVID-19 gitu. Nah kebetulan banget nih dok, saya kemarin kan udah vaksinasi nih di kampus. Nah saya dapatnya tuh CoronaVac, tapi saya dengar-dengar tetangga saya tuh dapatnya kayak AstraZeneca gitu. Nah sebenarnya nih ada berapa jenis vaksin COVID-19 sih dok yang ada di Indonesia, dan sebenarnya bedanya tuh apa gitu? Mungkin teman-teman dari pendengar Poci juga pengen tahu gitu jenis-jenis vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia tuh apa aja? Sebenarnya untuk jenisnya sendiri yang ada di Indonesia aku kurang paham udah masuk berapa, tapi yang ada di dunia yang sudah tersebar di mana aja itu kurang lebih ada 7 atau lebih ya. Yang paling terkenal adalah Sinovac ya, karena itu dari China, negara yang asal mulanya COVID sendiri. Terus ada dari Inggris ada AstraZeneca ya, yang dari Oxford University juga itu. Dan yang kalau nggak salah sih, aku juga lagi bantu vaksinasi juga ya di Yogyakarta. Itu yang 2 itu sih yang paling banyak, antara Sinovac atau nggak AZ. Tapi sebenarnya ada lagi, misalnya Pfizer, itu yang dari Rusia ya, dari Rusia dan US. Ada lagi juga Moderna dari US juga, yang sekarang jadi dosis ketiga buat nakes. Itu yang diutamakan buat nakes dulu. Terus selain itu ada lagi dari, kan tadi Sinovac itu nama lainnya CoronaVac ya, ada lagi dari Sinopharm, terus ada lagi dari Johnson & Johnson dan sebagainya. Nah mungkin aku cuma mau highlight di CoronaVac sama AZ aja ya, karena kayaknya itu yang paling sering kita dengar. Sorry tadi pertanyaannya berarti vaksinnya bedanya apa ya? Gitu ya? Iya betul. Jadi untuk vaksin itu sendiri, pertama ya tadi dia beda sumbernya ya, beda produsennya. Terus tadi yang kita omongin di awal isinya. Kalau si Sinovac itu dia memang virus yang diinaktivasi, jadi dia bukan virus hidup. Dan kalau virus yang dia inaktivasi tadi, ya memang jadi dia bisa diberikan untuk orang-orang dalam jangka umur yang banyak, yang besar. Contohnya kan sekarang sudah dibolehkan ya untuk anak di bawah 18 tahun, tapi harus lebih dari 12 tahun. Terus bisa juga diberikan pada lansia dengan ketentuan tertentu, begitu. Terus kalau nggak salah, dia itu harus 2 kali dosis. Bukan kalau nggak salah deh, itu emang benar, dia harus 2 kali dosis. Jadi supaya lebih mempan, harus ada disertakan dengan booster di hari ke-28. Nah, sedangkan kalau kita ngomongin AstraZeneca itu dia viral vector isinya. Jadi istilahnya emang lebih kuat sih dibanding Sinovac. Terbukti KIP-nya atau kejadian ikutan pasca imunisasinya itu lebih besar dan lebih beresiko juga. Kayak checklist-checklistnya gitu, kayak screeningnya tuh harus lebih banyak. Kayak dia punya sakit tertentu nggak, contohnya kayak gangguan pembekuan darah yang pernah riwayat stroke atau enggak, karena itu emang lebih rentan terjadi trombositosis gitu di AstraZeneca. Nah, tapi saking kuatnya dia sebenarnya bahkan 1 dosis saja itu sebenarnya udah bisa untuk meningkatkan imunitas itu. Ada studinya juga ya tentang itu. Tapi sebenarnya nggak ada vaksin yang lebih superior atau yang lebih mempan atau gimana. Vaksin yang paling manjur itu adalah vaksin yang pertama kali bisa kamu dapat. Jadi apapun yang ada sekarang yang belum vaksin, yuk segera cari vaksin supaya bisa mendapatkan imunitas itu tadi. Yoi, mantap. Oke, terima kasih banyak dok untuk take home message ya. Take home message ya, udah mau selesai aja. Namun iya, ingat-ingat banget ya teman-teman, pesennya dokter Nadia tadi bagus banget tuh. Vaksin terbaik adalah vaksin yang yang terdekat gitu ya dok. Terdekat gitu ya kak. Nah dari tadi kan kita udah ngomong ini ya dok, udah menegaskan ulang berkali-kali bahwa vaksin ini akan menguatkan imunitas kita gitu ya, mempersiapkan tubuh kita kalau misal nanti sampai terinfeksi COVID-19-nya gitu ya dok. Jadi kalau misal kita mau
bahas lebih rinci lagi sebenarnya manfaat yang dapat kita rasakan dari vaksin itu sendiri apa sih dok? Jadi apa sih artinya dari imunitas kita ini jadi lebih kuat gitu dok? Oke, ya ini menarik sih. Secara individualis maksudnya secara kalau kita ngomongin secara biologi, secara individual itu tentunya kita sudah mendapat proteksi lebih ya. Kita sebenarnya bahkan di Amerika CDC itu sudah menyarankan kalau orang yang udah vaksin 2 kali dia nggak pakai masker kayak gitu. Ya siapa sih yang nggak pengen cepet-cepetan selesai pakai masker dan segala macam prokes ini, ya itu jadi proteksi. Tapi itu nggak berlaku ya guys untuk di Indonesia karena sebelum itu ya harus tercapai dulu herd immunity. Mungkin nanti kita akan bahas itu ya. Nah tadi tuh secara biologis kita punya proteksi lebih manfaatnya. Terus secara ekonomis dan juga kalau kita lagi ngomongin keadaan PPKM ini, ya kita bisa punya akses kemana aja nggak sih setelah divaksin. Jadi kayak kita bisa kayak naik pesawat, naik kereta, kan sekarang udah jadi syarat ya gitu ya. Dan bahkan sekarang juga kalau misalnya mau ke mall gitu ya, sesimpel mau ke mall juga ditanya udah vaksin atau belum gitu. Terus manfaat lainnya sih kita juga melindungi orang-orang yang nggak bisa divaksin. Jadi kalau misalnya kita udah divaksin, terus misalnya nih kita satu keluarga ada 5 ya, terus 4 orang yang udah divaksin, berarti kan 80% dari populasi kecil kita itu udah divaksin ya. Itu sebenarnya kita juga sudah melindungi satu orang yang nggak divaksin ini. Dia nih nggak divaksinnya bukan karena nggak mau ya, tapi misalnya karena mungkin dia masih kecil, masih 10 tahun ya adik kita, atau mungkin dia lansia, nenek kita atau kakek kita yang punya komorbid yang nggak bisa diobatin secara reguler sehingga vaksin menjadi salah satu kontraindikasi. Nah itu kita melindungi orang lain juga. Jadi manfaatnya emang gak banyak ya, walaupun tetap ada resikonya sih memang ya. Aku nggak selalu bilang nggak apa-apa vaksin itu nggak ada efek samping gitu. Nggak, pasti emang ada efek sampingnya. Tapi sampai saat ini efek sampingnya bisa di-counteract gitu, bisa diobatin dan bisa ditinjau untuk mencegah perburukannya. Oke, wah makasih banget nih dok penjelasannya. Jadi seperti yang dijelasin dokter tadi ya, manfaat dari vaksin sendiri ini tuh sangat penting gitu ya buat kita. Dan tadi udah disinggung-singgung tuh ada kartu vaksin gitu ya. Itu menurut aku bener banget sih, rasanya punya kartu vaksin tuh deh kayak punya pintu kemana saja gitu loh. Karena sekarang tuh mau kemana-mana pasti syaratnya tuh pakai kartu vaksin ini gitu kan. Nah, jadi terus tadi juga sudah dijelaskan ya dari dokter Nadia bahwa melakukan vaksinasi itu nggak cuma buat melindungi diri kita sendiri, melainkan juga bisa melindungi orang lain yang ada di sekitar kita gitu ya dok ya. Selanjutnya nih, aku pernah dengar juga nih dok, kalau nggak salah istilah bahwa apabila kita divaksinasi terus itu bisa melindungi populasi yang lain, itu tuh disebut dengan herd immunity. Benar apa nggak sih dok sebenarnya pemahaman saya tadi? Iya betul, tapi herd-nya jangan salah aja ya, herd-nya HERD kelompok, bukan HURT. Itu nanti jadi imunitas yang terluka. Iya betul banget. Jadi bacanya HERD ya teman-teman ya, herd immunity gitu, bukan HURT. Ini di sini kita melindungi, bukan malah menyakiti gitu. Iya betul. Oke, jadi kita udah paham ya manfaatnya dari vaksinasi itu apa aja, terus juga udah jelasin tentang herd immunity gitu ya. Nah, berarti dari sini jelas ya bahwa vaksin itu adalah upaya kita untuk mencapai herd immunity tadi gitu loh, agar kita tuh bisa cepat-cepat menikmati kehidupan normal lagi gitu ya. Nah, namun juga tentunya kayak kalau dilihat dari keadaan sekarang sih kayaknya keadaan tersebut masih lama mungkin ya dok ya, masih lama mungkin ya dok ya. Karena ya itu angka vaksinasi di Indonesia masih rendah gitu ya dok, belum mencapai target. Nah di sini mungkin aku pengen nanya-nanya terkait itu sih ya dok ya. Jadi sebenarnya saat ini cakupan dari program vaksinasi COVID-19 ini udah sampai mana ya dok ya? Sebenarnya ini pertanyaan yang unik ya, karena aku juga bukan orang yang kerja di badan yang menghitung vaksin itu bagaimana, atau yang mengkaji terus gitu perkembangannya. Tapi teman-teman juga sebenarnya bisa lihat sih, kita punya platform dari Kemenkes untuk mengetahui
sebenarnya vaksinasi itu udah sampai mana. Ada juga dari kawal covid19.go.id kalau nggak salah ya, itu bisa dikepoin juga di situ tentang cakupan vaksinasi yang ada. Yang jelas kalau misalnya dihitung Indonesia ini kan 250 juta, mungkin udah lebih ya plus. Itu masih kurang dari 30 juta yang divaksinasi. Yang mana itu berarti belum ada 20%-nya pun belum ada. Jadi kayak emang masih PR banget sih buat kita, orang-orang yang mungkin kerja di tenaga kesehatan, itu untuk meningkatkan awareness ini gitu. Sebenarnya meningkatkan awareness sih juga nggak cukup sih. Kita tetap lihat ada faktor-faktor lain. Pertama, distribusi vaksin tuh baru di kota-kota gede loh. Kita lihat mungkin di luar Pulau Jawa ya, mungkin itu nggak sebelum kita gitu, distribusinya masih kecil, masih rendah, karena banyak hal yang misalnya fasilitas penyimpanannya nggak ada. Kan vaksin harus disimpan di 2-8 derajat ya untuk yang Sinovac, yang Astra. Jadi kalau fasilitasnya nggak ada, misalnya transportasinya nggak ada, itu juga menghambat gitu. Kita nggak selalu bisa nyalahin kayak cuma karena keengganan orang, tapi ya itu karena mungkin ada juga faktor-faktor lain yang menjadi penghambat gitu sih. Tapi apa yang bisa kita lakukan karena kita nggak bisa ngomel-ngomel dan nggak bisa terus-terusan menuntut pemerintah untuk selalu menyediakan fasilitas yang cukup. Ya udah, kita lakuin bagian kita aja, yaitu nggak nyebarin hoax, nggak nyebarin hoax, spelling yang benar hoax, dan yaitu raising the awareness aja sih, aja keluarga jadi contoh yang baik. Oke, wah ternyata angka sangat disayangkan banget ya ini, angka vaksinasi di Indonesia tuh masih rendah. Padahal kan di sini kita rakyatnya banyak gitu ya. Dan mungkin kan kayak kasus COVID-19 di Indonesia tuh juga cukup banyak, tapi sangat disayangkan banget bahwa vaksinasi di Indonesia, bahkan kesadaran rakyatnya untuk melakukan vaksinasi itu tuh masih cukup rendah gitu, sangat disayangkan banget. Nah, mungkin aku mau tanya nih dok, kan seperti pepatah ya dok, mungkin kayak gak ada asap tanpa ada api. Nah sebenarnya apa sih alasan dari rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi gitu di Indonesia dok? Oke, kalau yang aku perhatikan sih penyebabnya itu karena kultur kita masih kuat ya, dan banyak bias yang bisa kita dapatkan kalau kita udah ngomongin di segi komunitas gitu. Banyak, ini bukan aku menyalahkan suatu komunitas, suatu etnis atau suatu kelompok ya. Cuma kadang karena kita memang kita terlalu terikat dengan satu aliran atau satu kepercayaan, itu jadi menghambat yang namanya science atau ilmiah itu bisa masuk gitu. Karena banyak dari kita yang masih mempercayai kekuatan-kekuatan supranatural, atau yang bahkan masih bilang ya udah kalau kamu kena COVID doain aja juga pasti sembuh, kayak nggak usah vaksin gitu. Dan sebenarnya itu susah sih, karena itu kita udah ngomongin mindset orang, nggak bisa kita ubah segitunya. Terus selain daripada itu ya itu sih tadi ya yang menghambat, yang tadi aku udah sebutin di section sebelum ini. Banyak faktor-faktor lain yang perlu dikonsiderasikan, dan yang bisa mengubah itu sebenarnya bukan cuma kita dari tenaga kesehatan, tapi dari mereka yang duduk di pemerintahan ya, policy maker itu. Terus ya harus semua orang sih berkontribusi kayak gitu. Dan dengan cara ya tadi, kalau kamu dapat hoax atau dapat message, forward message yang nggak meyakinkan, ya nggak usah disebar gitu. Ya, kadang aku sebel aja sih gitu, itu tuh masih banyak banget kita temuin. Dan biasanya tuh mungkin di kalangan ini ya, boomers itu kayak ibu-ibu dan bapak-bapak gitu. Dan kita juga nggak bingung kalau kita ngasih tahu, takutnya bilang kamu masih muda juga, nggak punya pengalaman, nggak usah banyak omong gitu. Itu emang susah sih, itu emang tingkat edukasi di Indonesia emang masih low ya. Masih buta ilmiah. Iya. Aku jadi tahu nih, jadi dapat insight lebih dari dokter ya. Nah, ngomong-ngomong nih dok, kan beberapa waktu ini COVID bersama Skofcim FKUNS kan melakukan kampanye ajak simbah vaksin ya dok ya. Dan kebetulan kali ini kita juga sebenarnya fokusnya kan pengen ngomongin vaksinasi lansia ya dok ya. Nah, tolong jelasin dok, kenapa sih ada penekanan lebih pada vaksinasi lansia gitu? Kok vaksinasi ini kan memang penting ya untuk semua orang gitu, tapi kok kayaknya jadi pokoknya semakin penting lagi gitu untuk
beberapa golongan tertentu gitu, khususnya lansia gitu dok? Sebenarnya dari awal tadi sebenarnya disebutin ya, lansia itu adalah kelompok rentan, karena daya tahan tubuh manusia semakin lama ya, kita ada aging, kita ada senescence, saat-saat kita mati dan tidak berfungsi lagi, yang menyebabkan daya tahan tubuh itu jadi menurun ketika kita lanjut usia. Dan sudah terbukti juga bahwa dari angka kematian COVID itu hampir 50% lebih itu yang meninggal adalah kelompok lansia gitu. Dan itu menjadi suatu concern juga ya buat kita, dimana harus ada tindakan khusus untuk lansia ini. Jadi awal mulanya itu sebenarnya yang aku tahu ya, waktu Desember 2020 waktu baru mulai ada, ingat gak sih teman-teman lihat vaksinasi COVID sudah ada gitu. Itu bahkan sebenarnya awal-awalnya tuh lansia tuh belum boleh gitu kan, karena ya masih takut malah merugikan. Jadi baru boleh tuh di usia produktif 12-59 tahun. Nah tapi ya karena kita melihat yang meninggal makin banyak lansia, akhirnya dilakukanlah uji klinis, karena banyak uji klinis untuk vaksinasi lansia, sehingga akhirnya ternyata boleh dengan kategori-kategori tertentu. Makanya kalau misalnya vaksinasi lansia nih, misalnya kayak aku ya, tadi habis vaksin juga ada lansia gitu, ibu-ibu umurnya 70 tahun, harus di screening dulu. Pertama tensinya harus 80, ya kan, lansia rentan banget hipertensi. Terus tanyain lagi, misalnya kalau kita cuma tanya, Bu ada sakit jantung nggak? Tapi dia juga bilang, enggak dok, saya sehat-sehat aja. Tapi kalau kita tanyanya langsung detail, Bu kalau jalan naik tangga, naik 10 langkah, gergesi nggak gitu. Terus kalau bisa jawabnya iya, berarti kan mungkin dia bisa ada kelemahan jantung ya, mungkin ada undetected heart failure, mungkin bisa jadi gitu. Jadi ada screening yang lebih sih untuk lansia. Tapi kalau misalnya mas screeningnya itu lewat, berarti boleh vaksinasi. Asalkan dari tadi ya, itu bebas komorbid, ataupun kalau ada komorbidnya terkontrol. Jadi kita harus melindungi populasi rentan ini sebisa mungkin dengan melakukan vaksinasi terhadap mereka. Ternyata kayak gitu ya alasannya tadi teman-teman. Nah, kan kita udah mengetahui nih bahwa lansia ini tuh adalah termasuk golongan yang emang harus kita ajakin gitu ya, harus kita encourage untuk mau melaksanakan vaksinasi gitu. Nah, tapi mungkin seperti yang mungkin kita tahu ya dok ya, bahwa mungkin kadang kita ngajak ke teman-teman sebaya aja, ayo vaksin gitu aja tuh agak sulit gitu ya dok. Nah, kira-kira nih ada nggak sih dok kayak kendala-kendala yang kita rasakan gitu untuk mengajak para lansia ini untuk melaksanakan vaksinasi gitu dok? Kira-kira apa aja kendalanya, dan kira-kira apa aja sih dok yang bisa kita lakukan mungkin sebagai masyarakat awam atau mungkin sebagai mahasiswa kedokteran juga yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan cakupan vaksinasi pada lansia ini? Oke, mungkin dari tadi awal dulu ya, yang kenapa masih susah vaksinasi lansia. Penyebab rendahnya capaian vaksinasi lansia, kalau aku boleh bagi, itu aku bagi jadi 4 kelompok besar. Pertama, dari pengetahuan ya, kognisi. Dari segi kognitifnya, lansia itu cenderung tidak se-advance kita yang masih muda. Bukan berarti mereka walaupun sudah senior, ya mungkin ada juga yang mereka yang senior terus emang profesor gelarnya, mungkin emang pintar gitu. Tapi cenderung kalau kita melihat lansia-lansia di Indonesia, berarti kan kalau misalnya mereka setelah 70, ya mereka mungkin dulu lahirnya kurang dari 1950 kan tahunnya. Waktu itu belum peradaban di Indonesia belum sejauh sekarang gitu. Jadi pengetahuannya memang masih kurang kayak gitu. Terus apalagi sekarang, kita beralih yang kedua ya, kelompok kedua itu adalah teknologi. Sekarang apa-apa daftarnya online gitu, lansia boro-boro ya punya HP aja belum tentu gitu ya. Jadi itu juga jadi salah satu hambatan, harus punya HP, dan kalau udah punya HP harus ada internetnya, dan kalau ada internetnya ya harus bisa mengoperasikan HP-nya gitu. Jadi untuk akses teknologi itu jadi salah satu hambatan. Yang ketiga mungkin transportasi ya, karena lansia kan cenderung rentan atau imobilitasnya udah berkurang ya, nggak bisa seaktif kita gitu. Dan sedangkan lokasi vaksin itu masih terpusat di kota-kota besar atau di istilahnya jadi sentralisasi gitu, nggak menyebar. Tapi sebenarnya itu nanti aja di setelah ini. Nah, terus yang keempat itu adalah dari ekonomi, karena lansia ini mungkin banyak yang
sebenarnya masih bekerja, jadi mungkin nggak ada waktu untuk vaksinasi. Kalau vaksinasi itu bisa seharian loh sebenarnya, karena datang registrasi nunggu misalnya di jam 7 registrasi segala macam, kalau misalnya rame mungkin baru bisa vaksin jam 9 atau nggak jam setengah 10-an. Setelah itu masih harus nunggu observasi lagi. Jadi mungkin dia nggak bisa izin kerjanya, bukan berarti izin kerja di kantor ya, misalnya di sawah gitu. Mungkin dia nggak bisa meninggalkan sawahnya. Itu juga jadi salah satu faktor juga bisa diperhatikan untuk lansia yang khususnya tinggalnya itu di rural area ya, di area yang bukan perkotaan. Kayak gitu. Nah, terus usahanya apa? Pertama, kalau pengetahuan yang bisa kita lakukan ya udah kita sampaikan apa yang bisa kita berikan, edukasi, promosi tadi. Mungkin kalau lansianya nggak bisa bahasa Inggris, ya udah jangan pakai bahasa Inggris. Karena kadang kita suka bikin proyek bahasa Inggris ya ampun, dia aja kadang bahasa Indonesia nggak ngerti gitu. Misalnya bahasa Jawa, kalau yang di Jawa atau bahasa daerahnya masing-masing gitu. Coba sampaikan yang dengan level yang setara dengan mereka. Terus kalau bisa emang libatkan komunikasi, karena biasanya lansia itu kan ada komunitasnya. Nah, misalnya kayak ibu-ibu PKK gitu ya. Oh, kalau udah lihat satu orang vaksin dan nggak kenapa-napa ya bisa jadi menghimbau yang lain untuk ikutan gitu. Jadi kita bisa kayak peran komunitas. Terus kalau teknologi, ya udah kita cobalah simplifikasi lah segala hal. Nggak semuanya kita harus selalu online dan harus selalu edgy gitu ya. Nggak bisa kita terapkan di Indonesia. Jadi coba aja adaptasi dengan keadaan Indonesia. Misalnya kalaupun emang mau tetap online, tapi tetap ada yang offline-nya. Misalnya mungkin kita bisa libatkan RT RW ya, jadi terjun ke lapangan gitu, untuk catat secara manual apa yang dibutuhkan info-infonya dan sebagainya. Terus kalau transportasi sebenarnya ini aku udah lumayan lihat sih, udah banyak kemajuan ya, banyak kayak kepala daerah lebih memikirkan cara-caranya, istilahnya jemput bola nih, jadinya dia bikin vaksinasinya tuh di bis. Pernah baca nggak? Jadi yang di bis terus dia datang ke desa-desa gitu. Jadi yang ya udah kalau emang kamu punya kesulitan nggak bisa datang ke tempat vaksinasi di kota, nggak ada alasan kalau saya yang nyamperin gitu. Jadi mungkin itu pemerintahnya kreatif sih, aku salut juga. Dan yang terakhir itu tadi yang ekonomi ya, itu sih tadi ya emang sih emang susah sih sebenarnya kalau udah ngomongin ekonomi ya. Tapi lucu, ada hal lucu juga kalau misalnya kalian lihat ada berita kalau nggak salah di Jabar ya, Pak Ridwan Kamil kalau vaksin nanti dapat apa gitu, kalau saya bisa ada kompensasinya gitu, dan kompensasinya itu menarik juga, jadi kan itu bisa meningkatkan animo ya, supaya jadi udah vaksin aja. Kalau nggak salah dapat hewan peliharaan atau apa gitu, aku juga lupa sih. Itu lucu sih konsepnya gitu, jadi ada apresiasi, ada reward gitu. Wah, ternyata banyak ya cara-cara yang bisa kita lakukan gitu untuk mendukung vaksinasi pada lansia ini. Dan dokter bahkan ini aku baru nambah insight banget loh, aku baru tahu ada yang namanya jemput bola. Sejauh ini tuh aku taunya namanya tuh jemput kolektif gitu dok, jadi kayak nanti lansianya dijemputin terus dianterin gitu ke tempat vaksinasinya. Terus aku baru tahu ternyata ada yang namanya jemput bola. Wah, ternyata sebenarnya di sini udah banyak ya usaha yang dilakukan gitu oleh pihak-pihak yang berwenang untuk meningkatkan cakupan vaksinasi ini. Nah, mungkin ini adalah bagian untuk kita gitu ya, untuk masyarakat umum untuk meningkatkan nih kesadaran diri kita masing-masing dan orang-orang di sekitar kita gitu ya teman-teman, biar kita tuh juga bisa meningkatkan cakupan vaksin di Indonesia gitu. Setuju banget dengan kata Sasas tadi ya. Ya berarti itu kalau misal kita rangkum nih tadi apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung vaksinasi lansia. Yang utamanya itu adalah pendampingnya ya dok ya, kita perlu melakukan banyak pendampingan gitu ya dok untuk lansia gitu ya. Betul. Nah oke. Nah ya aku pun juga ada pengalaman sedikit sih gitu kan. Alhamdulillah aku sekeluarga juga udah divaksinasi gitu ya, dan aku tinggalnya juga bareng kakek nenek gitu. Aku manggilnya Akin ini. Nah, Akin ini juga udah divaksinasi. Kemarin juga pas ada kabar mau ada vaksinasi itu ya kakakku terus aku juga kayak kita tuh banyak pokoknya tuh ngejelasin ke mereka kalau vaksinasi itu tuh kayak gini langkahnya, Akin ini nanti di sana bakal ngapain aja gitu. Kalau Sasas gimana, Sas, kamu ada pengalaman gak sama kakek nenek kamu gitu?
tentang vaksinasi ini? Kalau aku sih, alhamdulillah di sini mbah-mbah aku juga udah vaksin sih, dan sebenarnya kayak karena kemarin-kemarin gitu jadwal vaksinnya mbah itu sebelum aku ada kegiatan asik ini, jadi mostly yang ngajakin gitu sih bapak sama ibu sih. Tapi alhamdulillah dari mbah-mbah aku udah vaksinasi semua, udah 2 kali dosis. Mantap dong ya kalau gitu. Aku lanjut ya kalau gitu. Nah, ini dok, kan kita udah banyak banget nih ya yang dibahas dari tadi gitu. Tadi juga udah sempat jelasin bahwa vaksin terbaik itu adalah vaksin yang terdekat gitu ya. Terus tadi juga jelasin kalau lansia ini termasuk kelompok yang lebih rentan gitu, kayak screeningnya ada lebih banyak gitu ya dok. Nah, apakah berarti kalau untuk lansia ini juga kita nggak boleh milih-milih gitu dok untuk vaksinnya? Apakah nggak ada gitu vaksin terbaik untuk lansia dok? Sebenarnya kayak tadi udah aku sempat singgung dikit ya, mungkin implisit ya. Intinya kita harus tahu indikasinya gitu. Gak semuanya kita bisa paksa vaksin. Yang kayak tadi misalnya ada yang ongoing kemoterapi gitu ya, misalnya ada CA yang harus diobati, atau misalnya minuman kortikosteroid, minum obat kortikosteroid, misalnya dia punya penyakit radang yang kronis, itu kan mereka kontraindikasi tuh sebenarnya vaksin. Cuma kalau memang akhirnya sudah mendapat izin dan mendapatkan ACC itu dari dokter SP-nya, spesialisnya, DPJP-nya, sebenarnya boleh kita arahkan untuk vaksin. Untuk saat ini, kalau aku bilang kasarannya ya lebih aman, itu memang Sinovac untuk lansia. Karena AstraZeneca itu sebenarnya boleh juga kalau misalnya emang yang ada AstraZeneca. Tapi setauku itu harus ada screeningnya lebih lagi. Bisa jadi tadi aku bilang ya, AstraZeneca tuh banyak mengakibatkan trombositosis atau pembekuan darah. Jadi mungkin harus cek lab dulu sebelum vaksin AZ gitu. Kalau emang dia pengennya AZ ya nggak apa-apa, tapi harus ada tindakan preventive measure-nya. Jadi cek lab dulu, lihat CRP-nya berapa, atau lihat CTBT, atau lihat angka trombosit itu berapa. Mungkin normal gak gitu kan. Lansia kan kadang suka ada mungkin ada kelainan ya di lab rutinnya. Jadi itu harus di rule out dulu. Kalau emang nggak ada, boleh vaksin semua vaksin yang memang disarankan untuk lansia, setahu gitu. Nah, terus ada beberapa yang nggak boleh sih setahu untuk lansia. Kalau nggak salah ya, itu pun juga belum terlalu banyak sih di Indonesia, karena di Indonesia kan tadi AZ sama Sinovac ya. Tapi ada beberapa yang nggak boleh. Kalau nggak salah Moderna, kalau itu belum boleh untuk lansia ya. Dan memang juga jatahnya belum terlalu banyak juga di Indonesia. Jadi tergantung tadi si indikasi dan ketersediaannya apa, dan hasil rule out screeningnya tadi apa. Oke, makasih banyak dokter, makasih banyak nih dok atas penjelasannya. Jadi untuk lansia sendiri lebih disesuaikan dengan kondisi dari lansianya gitu ya dok ya, dari keadaan kesehatan mereka, lalu komorbid-komorbidnya itu seperti apa gitu, agar kita tuh bisa tahu jenis vaksin apa sih yang bisa kita berikan gitu ke lansianya. Nah, ini pembahasan kita pada hari ini tuh sangat menarik banget gitu ya, saking menariknya nggak kerasa bahwa pembahasan kita tentang vaksin apa sih yang cocok untuk lansia tadi tuh adalah penghujung gitu ya, adalah pertanyaan dan pembahasan akhir dari pertemuan kita di Poci pada kali ini. Nah, di sini dari dokter sendiri ya, apakah ada yang ingin menambahkan kata-kata penutup gitu dok, take home message untuk para pendengar Poci? Oke. Take home message-ku adalah terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan sampai sekarang. Teman-teman berarti punya kerinduan untuk menciptakan adanya vaksinasi lansia yang semakin meningkat ya. Kalau misalnya teman-teman masih kesulitan, misalnya mbah teman-teman, eyang, oma, opa, kakek, nenek nggak bisa vaksinasi, berikan edukasi yang terbaik. Jangan memaksa. Ketika kita mau memberikan edukasi, ingat kita nggak pernah boleh selalu mementingkan diri kita. Misalnya kita kayak, ayo vaksin, tapi kita harus tahu juga keadaan mereka. Karena mereka juga kelompok rentan kayak gitu. Dengarkan dulu apa yang membuat mereka nggak mau, lalu teman-teman kasih solusinya. Jadi intinya gitu sih, kalau mau edukasi lansia menurut kayak gitu. Dan yang kedua,
hentikan penyebaran hoax. Apa yang teman-teman belum yakin, cari tahu dulu sebelum teman-teman menyebarluaskannya, karena berpengaruh banget gitu. Terus yang ketiga, ya udah tetap sehat aja semuanya. Semangat untuk menjalankan aktivitas di kala pembatasan ini. Semoga kita bisa menikmati berkat yang akan datang ketika kita sudah menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Salah satunya vaksin dan tetap vaksin. Itu aja. Oke, keren banget dokter. Jadi bener banget ya tadi dari take home message yang udah disampaikan dari dokter. Semoga bisa kita ingat gitu ya sampai pandemi COVID-19 ini benar-benar hilang gitu dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Baik, terima kasih banyak Dr. Nadia sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi podcast Cimsa pada kali ini. Nah, di sini dari aku pribadi merasa sangat terrefresh gitu dok ilmunya, merasa sangat mendapatkan ilmu-ilmu yang berguna dari Dr. Nadia. Nah, semoga apa yang diberikan dokter bisa bermanfaat nih buat aku pribadi dan juga teman-teman Poci ke depannya. Gitu. Kalau dari Mas Hanif gimana nih Mas Hanif? Ya loh, aku tuh ini yang aku kagum itu adalah walaupun aku ini seorang walaupun sebenarnya kita ini orang mahasiswa kedokteran gitu kan ya, terus juga kita seorang PHL, namun tetap aja gitu loh malam ini ada banyak hal gitu loh yang bisa kita pelajari gitu ya dari kita ngobrol-ngobrol kali ini bersama Dr. Nadia gitu. Dan ya tentunya aku juga berharap semoga kita semua termasuk pendengar-pendengar Poci akan ingat terus gitu ya dengan pesan-pesan yang sudah tertuang tadi selama berapa nih? 30 menit lebih ada kali ya. Ya pokoknya selama diskusi ini semoga pesan-pesannya disampaikan dan dapat diingat semuanya gitu. Kalau aku boleh rangkum lagi tadi take message-nya, jadi ada 3 poin gitu ya. Yang pertama, ayo kita dampingi simbah-simbah kita gitu ya untuk vaksinasi gitu. Lalu yang kedua, ayo kita bijak gitu dalam menyikapi informasi gitu. Kita tahan persebaran yang namanya hoax, kita share informasi-informasi yang berguna. Lalu yang ketiga juga paling penting, jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan diri sendiri gitu. Kita patuh pada protokol kesehatan, kita tetap lakukan kewajiban-kewajiban kita. Iya, betul banget Mas Hanif. Tentunya kami sangat berterima kasih ya dok ya atas kesempatan kerjasamanya ini. Kita udah melakukan air campaign bareng, terus sekarang melakukan Poci. Waktu itu juga dari Covid ngisi training ya dok untuk staff, sangat berguna banget gitu. Ya, kami harap juga ke depannya siapa tahu di waktu lain kami bisa berkolaborasi lagi bersama dokter-dokter teman-teman dari Covid, dan tentunya juga semoga dokter dan teman-teman dari Covid semuanya disehatkan selalu ya. Amin. Amin. Semangat. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter. Nah, ini makasih banyak juga nih buat Mas Hanif yang udah mau mampir lagi ke Poci kali ini. Nah, gimana nih Mas? Seru nggak nih bisa ngobrol-ngobrol lagi di Poci? Iya, seru banget dong. Aku tuh ya ini yang kedua kalinya ya aku diundang ke Poci gitu, dan kali ini juga tentunya sangat seru gitu ya, bahkan lebih seru dari yang pertama. Aku juga happy banget bisa bertemu dengan narasumber-narasumber yang sangat insightful, terus juga ya I'm happy to help gitu ya. Aku senang bisa membantu Sasas dan juga tim Poci buat nyiapin ini, dan juga aku berharap ya semoga pendengar-pendengar yang dengerin pendengar ya pasti dengerin ya. Ya semoga bisa merasa terbantu juga gitu dengan Poci episode kali ini. Iya, benar banget. Jadi besar harapan kami ya, semoga pendengar-pendengar bisa mendapatkan wawasan baru, pengetahuan baru, dan juga kayak makin meningkat gitu ya keinginannya mungkin untuk mengajak simbah-simbahnya dan juga orang-orang di sekitar untuk melaksanakan vaksinasi. Nah, oke deh, kita udah selesai nih seru-seruan di Poci episode kali ini. Nah, terakhir, makasih banyak juga buat teman-teman yang udah mendengarkan Poci episode kali ini, apalagi buat kalian yang udah mendengarkan hingga sesi closing ini ya. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa vaksinasi 2 kali dosis. Jangan lupa juga pakai masker, protokol kesehatan yang ketat, dan juga cuci tangan 6 langkah, jaga jarak, dan juga di rumah aja. Dadah teman-teman. Ya, dadah semuanya.
Thank you for joining us on Poci. And also, be sure to tune in for our next episode. CIMSA, empowering medical students, improving nation's health.